Shalom, selamat pagi, warga jemaat GKI Ebenezer Timika, dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan, sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen, edisi Kamis, tanggal 27 Maret, tahun 2025. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan pagi yang akan disampaikan oleh Penatua Bapak Jonas Paulus Serlalowi. Untuk mengawali siaran di pagi ini, kita akan memulainya dengan doa. Shalom dan selamat pagi. Warga Jemaat GKI Ebenezer yang dikasihi di dalam Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita baca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa di dalam kerajaan sorga, di pagi hari ini ya Tuhan, kami hendak memulai dengan segala aktivitas kesibukan kita. Baik kami sebagai warga jemaat, tetapi juga kami sebagai hamba-hamba-Mu. Mendasari semua aktivitas dan kesibukan di hari ini ya Tuhan, kami akan membaca, tetapi juga merenungkan kebenaran firman-Mu. Untuk itu ya Bapa, hamba berdoa bagi setiap warga jemaat yang boleh hadir dan mengikuti renungan Bina Keluarga Kristen di sepanjang hari ini, tetapi juga bahkan hamba yang dipercayakan untuk menyampaikan renungan ini, kiranya Tuhan memberkati, beri hikmat, memberikan akal budi, pengertian kepada kami, sehingga kami mengerti maksud apa yang Bapa kehendaki di dalam pembacaan firman ini bagi kami. Inilah doa dan permohonan kami, dalam nama anak Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Warga Jemaat GKI Ebenezer yang dikasihi di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, pembacaan Alkitab di hari ini terpilih dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru, Matius 26 ayatnya yang ke-42. Oleh lembaga Alkitab diberikan judul di Taman Getsemani. Ayatnya yang ke-42, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Demikian jauh pasal pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita yang telah mendengar, tetapi juga mau memperlakukan kebenaran firman ini dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Persekutuan warga jemaat GKI Ebenezer yang dikasihi di dalam Tuhan, pada ayatnya yang ke-42 tadi diberikan tema, jika cawan ini harus kuminum. Tema utama, ketaatan dalam doa yang menyakitkan. Persekutuan warga jemaat GKI Ebenezer Timika yang terkasih, di hari-hari menjelang salib Yesus menunjukkan kepada kita apa artinya ketaatan sejati. Bukan ketaatan yang mudah, melainkan ketaatan yang dilahirkan dari penderitaan dan pengorbanan. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Kalimat ini bukan sekedar doa pengulangan, tetapi ungkapan terdalam dari hati yang rela menanggung penderitaan demi ketaatan pada rencana Allah. Yesus telah berdoa sebelumnya agar cawan ini berlalu daripadanya. Namun kali ini kita melihat perubahan nada, bukan lagi permohonan untuk dilepaskan, tetapi penerimaan penuh atas kehendak Bapa. Disinilah letak kemuliaan Getsemani, tempat kehendak pribadi dikalahkan oleh kasih dan ketaatan. Yesus tahu bahwa cawan yang harus diminum adalah cawan murka atas dosa dunia. Namun ia tidak mundur, ia tidak melawan, ia berkata, "Jadilah kehendak-Mu." Sebagai refleksi firman Tuhan pada hari ini, kita harus merenungkan, apakah kita mampu berkata, "Jadilah kehendak-Mu"?
Ketika rencana Tuhan berbeda dari harapan kita, apakah kita setiap meminum cawan penderitaan ketika itu adalah bagian dari rencananya? Apakah kita melihat penderitaan sebagai jalan ketaatan, bukan kutukan? Persekutuan warga jemaat GKI Ebenezer yang dikasihi dalam Tuhan, Yesus mengajarkan bahwa doa bukan untuk memaksa Tuhan mengikuti kehendak kita, tetapi untuk membentuk hati kita agar tunduk pada kehendaknya. Kita diajarkan naikkan doa bagi Tuhan, ya Bapa, jika hidup kami harus menempuh jalan yang sulit, ajar kami untuk tetap berkata, jadilah kehendak-Mu. Terkadang kami tidak mengerti jalan-Mu, tetapi kami percaya kasih-Mu tidak pernah gagal. Tolong kami agar seperti Yesus, kami tidak lari dari cawan yang harus kami minum, tetapi kami mampu meneguhkan dengan iman dan taat penuh kepadamu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, atas waktu dan kesempatan yang Engkau boleh nyatakan kepada kami, lewat siaran Bina Keluarga Kristen di hari ini. Kami boleh membaca tetapi juga merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami agar seperti Yesus, kami tidak lari dari cawan yang harus kami minum, tetapi kami mampu meneguhkan dengan iman dan taat penuh kepadamu. Bapa di dalam kerajaan surga, hamba berdoa bagi setiap kesibukan aktivitas jemaat di sepanjang hari ini, baik kami sebagai hamba-hamba Tuhan, pendeta, penatua, dan syemasi, dalam menjalankan tugas dan pelayanan kami di tengah-tengah persekutuan dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan. Kiranya Tuhan selalu memberi kami kuat dan sehat, agar kami senantiasa dimampukan untuk melakukan apa yang terbaik bagi Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan di sepanjang hari ini dalam aktivitas mereka, baik mereka yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil, mereka yang bekerja sebagai TNI Polri, mereka yang bekerja sebagai karyawan, buruh tambang, mereka yang bekerja sebagai buruh bangunan, tukang ojek, nelayan, petani. Kiranya segala sesuatu yang mereka lakukan di sepanjang hari ini, Tuhan Yesus berkati, agar semua itu boleh berjalan dengan baik. Bapa di dalam kerajaan surga, kami berdoa bagi setiap program-program yang ada di jemaat kami, bersama dengan panitia-panitia Hari Besar Gereja yang telah terpilih. Biarlah setiap program yang sudah dirancang, yang akan dijalankan, Tuhan Yesus berkati. Begitu juga dengan setiap panitia-panitia yang diberikan tanggung jawab untuk menjalankan tugas dan pekerjaan mereka sebagai panitia hari-hari besar gereja. Kiranya Bapa Engkau berkati dari ketua sampai kepada anggota. Berikan kerjasama yang baik, agar mereka dapat melakukan apa yang menjadi tanggung jawab mereka seturut dengan kasih dan kehendak Tuhan. Kami berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami, baik dari pemerintah pusat sampai kepada pemerintah daerah, maupun pemerintah-pemerintah yang berada di daerah-daerah terpencil. Kiranya Tuhan memberkati. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa, yang kami naikkan kepadamu ya Bapa di dalam kerajaan sorga. Kami sudah berdoa dan bersyafaat. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.